Assalamualaikum anak-anakku semuanya, selamat pagi. Senang sekali Ibu bertemu dengan kalian semuanya, kelas 9A, B, C, dan D, walaupun bertemunya lewat online ya. Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di rumah untuk mengikuti PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ibu harapkan kalian tetap mengikuti PJJ dengan baik dan selalu menuliskan komentar, like, dan subscribe. Dengan kalian menuliskan di situ berarti kalian sudah dinyatakan hadir. Dan jika kalian belum, maka kalian tidak dianggap hadir. Anak-anakku semuanya, kelas 9. Untuk materi kelas 9 minggu ini, Ibu nanti akan mengambil materi hikmah di balik pandemi COVID-19. Segala sesuatu pastinya akan mempunyai hikmah. Maka Ibu harap kalian tetap selalu bersyukur, berbahagia, dan tetap menjaga kesehatan dengan tinggal di rumah. Mari anak-anak, kita ikuti PowerPoint yang akan Ibu sampaikan. Ya, hikmah di balik pandemi COVID-19 akan Ibu sampaikan di materi pertemuan yang ketiga ini. COVID-19 memberikan pembelajaran untuk umat manusia di penjuru negeri ini untuk selalu menjaga diri dan keluarga dari bencana dan musibah. Kita kembali diajarkan bagaimana hidup bersih, menjaga hubungan, menjaga hal-hal yang tidak penting dan mudarat. Pembelajaran yang bukan hanya disampaikan di kelas, tapi pembelajaran di luar kelas memberikan arti, membentuk kepribadian dan karakter. Hikmah yang pertama, kita bisa mempererat ikatan anggota keluarga. Jadi selama pandemi COVID-19 ini, kita semuanya diharapkan untuk lebih sering tinggal di dalam rumah. Kita akan bisa memanfaatkan quality time bersama keluarga. Jadi yang biasanya sering bepergian, kita bisa berada di dalam rumah, menciptakan komunikasi yang lebih baik antar anggota keluarga. Kemudian anak-anak yang memiliki banyak kesempatan berkomunikasi dengan orang tuanya cenderung bisa mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Mereka menjadi unggul dalam kinerjanya di sekolah. Ini dilakukan selama kalian berada di rumah dengan ikatan anggota keluarga yang baik, maka kalian juga akan berperilaku lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, lebih peduli dengan kebersihan dan kesehatan. Di masa pandemi ini, sesuai dengan protokol kesehatan, kalian pasti akan sering mencuci tangan. Mencuci tangan itu bisa menggunakan air mengalir dan sabun. Dan fungsinya untuk membunuh kuman, bakteri, dan mencegah penyebaran virus, termasuk virus corona. Ingat 98% penyebarannya berasal dari tangan. Kemudian ada memperhatikan etika bersin dan batuk. Jika kalian bersin dan batuk, maka kalian harus tidak boleh mengumbar, ya, harus ada etikanya. Maka harus diperhatikan ketika kalian bersin dan batuk, karena dengan bersin itu akan menyebarkan virus. Kemudian membersihkan peralatan rumah. Jadi di masa pandemi ini hikmahnya kalian diharapkan bisa selalu membersihkan apapun, baik itu di rumah ataupun peralatan sekolah kalian, tas, kemudian peralatan alat tulis, dan sebagainya. Kemudian ada juga berjemur. Diharapkan setiap pagi, misalnya sebelum mengikuti PJJ, ya kalian berjemur sebentar lah. Ya. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh selain memperhatikan asupan makanan yang bergizi, ketersediaan vitamin, kalian juga bisa dengan cara berjemur. Karena di pagi hari itu kan banyak vitamin ya. Kemudian menggunakan masker ketika keluar rumah. Di masa pandemi ini, masker itu menjadi perlengkapan yang wajib kita pakai ketika kita keluar rumah. Sedangkan di rumah saja kita pun juga harus menggunakan masker ketika ada anggota keluarga yang sedang sakit, misalnya flu atau batuk. Ya.
Jadi penggunaan masker itu wajib kita pakai ketika kita keluar dari rumah. Kemudian hikmah yang ketiga, kepedulian terhadap sesama. Jadi rasa peduli terhadap sesama. Kejadian pandemi ini memicu kepedulian terhadap sesama ini semakin meningkat ya. Jadi misalnya sering bagi-bagi sembako, seandainya kalian punya hand sanitizer banyak di rumah, kita bisa berbagi dengan teman-temannya ya. Tidak hanya itu, masyarakat juga semakin peduli dengan kebersihan tangan dengan menyediakan sabun cuci tangan di tempat yang strategis. Ya misalnya mungkin sering kalian lihat di luar rumah, di toko-toko, di sekolah kalian, di tempat-tempat ketika kalian hendak memasukinya itu seringnya diadakan tempat cuci tangan beserta sabun cuci tangan. Ya. Kemudian ya, yang keempat hikmahnya bumi menjadi lebih bersih karena kita selalu menjaga kebersihan, kemudian jika tidak terlalu penting kita tidak keluar rumah sehingga polusi yang biasanya dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan kegiatan produksi industri menjadi berkurang. Dengan adanya pandemi ini bisa kalian amati juga di jalanan itu kendaraan juga tidak terlalu ramai sehingga menyebabkan udara di sekitar kita menjadi lebih bersih daripada kemarin-kemarin yang belum ada pandemi. Maka ini salah satu hikmah yang bisa kita lihat. Kemudian perairan yang ada di bumi ini juga semakin sehat. Airnya menjadi jernih. Kemudian populasi ikan yang hidup di dalamnya semakin meningkat. Jadi segala sesuatu kita ambil hikmahnya ya. Jadi selain polusi udara itu juga tidak berlebihan, kita bernafas juga sudah semakin sehat, maka untuk perairan ini juga menjadi jernih ya. Kemudian yang terakhir hikmah yang kita ambil yaitu lebih fokus beribadah. Tadi sudah Ibu sampaikan apapun kita harus syukuri ya. Maka Ibu sampaikan juga Ibu ingatkan sekali lagi untuk kalian semua kelas 9, kalian kelas yang paling tinggi di antara adik-adik kelas kalian kelas 7 dan kelas 8, hendaknya kalian harus sudah lebih fokus dalam beribadah. Kita merenung betapa kecilnya diri kita ya. Kita ini dengan makhluk sekecil virus ya. Kita menjadi lebih sadar bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka Ibu harapkan juga berpesan kalian untuk lebih bisa bersyukur. Yang pertama kalian masih bisa bernafas. Kemudian yang kedua kita meningkatkan ibadah kita. Kondisi seperti ini membuat kita bisa lebih banyak waktu untuk beribadah bersama, melakukan sholat berjamaah dan membaca kitab suci bersama dengan keluarga tercinta. Karena kita tidak sering keluar rumah, maka waktu untuk beribadah kita di rumah itu lebih sering. Nah kalau untuk berjamaah di musola atau di masjid, Ibu rasa juga masih bisa ada toleransi ya, karena dekat dan harus tetap dengan protokol kesehatan ya, dengan menggunakan masker. Anak-anakku semuanya, ada 5 yang tadi sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan Ibu pesan setiap ada PJJ itu kalian berkomentar dengan menuliskan di live chat. Tulis saja hadir. Dengan begitu Ibu tahu bahwa kalian itu mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah. Anak-anakku semuanya, inilah anak-anakku semuanya, waktunya kita sudah terbatas, nanti bisa diganti dengan mata pelajaran yang lain. Ibu sampaikan sekali lagi kita tetap jaga jarak, jaga kesehatan dengan tetap tinggal di rumah. Jangan lupa ketika ada tugas dari semua mata pelajaran termasuk dari bimbingan konseling, Ibu juga menyediakan tugas untuk mengerjakan kuisis.
silahkan dikerjakan sampai kalian mendapatkan skor yang tertinggi. Demikian anak-anak yang Ibu bisa sampaikan. Sekali lagi, jaga kesehatan kalian, tetap bahagia di rumah, dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.